Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Budian, Pak Majid. Selamat sore Pak Andri, selamat sore Sore, Pak Pak Andi. Majid. Sehat Oke. Bapak Ibu ya? Sehat, Kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Eh, Budian, kemudian Pak Majid, Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan ya, dalam rangka melakukan kegiatan observasi dan sekaligus coaching ya. Tapi yang jadi coach Pak Majid gitu ya. Eh, Nanti sebelum proses coaching ini kita mulai, Bapak Ibu ya, nanti saya ingin menggali pertanyaan kepada Pak Majid terlebih dahulu, ke Budian ya, ke Ya, Budian selaku coach ya. Oke, eh, Budian ini mungkin ketika kegiatan kita sore hari ini kan melakukan observasi ya, dan sekaligus coaching. Kira-kira tujuan kegiatan observasi kita hari ini itu seperti apa, Budian? ya. Saya gini Pak, untuk kali ini ketika panjang observasi saya ini ingin meningkatkan kompetensi saya di coaching ini, terutama yang ini Pak, kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak, seperti itu. Oh, Iya, terutama itu Pak, terutama itu sih. oh, jadi dari tiga kompetensi yang harus dimiliki seorang coach itu yang bagian pertanyaan berbobot yang Iya, perlu nanti iya Pak. akan saya observasi gitu, Budian ya. Iya. Oke. Eh, Nanti untuk penilaiannya, Bu, untuk menentukan bahwa nanti bahwa kompetensi pertanyaan berbobot ini tercapai itu kriterianya seperti apa, lah, Budian nanti ketika melakukan coaching nanti. Oke, nanti ketika saya ini sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, harapan saya nanti coach saya ini bisa istilahnya mengeluarkan ide-ide yang ide-ide yang luar biasa, yang untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang beliau hadapi, seperti itu Pak. Dan juga harapan saya juga eh, coach ini bisa menemukan kekuatan-kekuatan, ya, kekuatan-kekuatan yang ada untuk mengatasi masalah ini juga, sehingga dengan kekuatannya itu beliau bisa menemukan ide-ide yang lebih brilian gitu, sehingga solusinya bisa teratasi gitu Pak. Ya, jadi eh, kriteria yang nanti menjadi salah satu indikator tercapainya dari tujuan bahwa pertanyaan berbobot nanti tercapai tadi yang Bu Dian sampaikan, yang pertama ide, kemudian coach bisa mengungkapkan ide-ide baru dan juga kekuatan yang dimilikinya dan sekaligus menemukan solusinya gitu, Iya, Budian ya. betul betul Pak Andri. Nanti gini, Budian ya, jadi nanti Ibu melakukan proses coaching ya dengan Pak Majid, tentunya nanti sesuai dengan alur Tirta. Mudah-mudahan nanti proses coachingnya bisa berjalan dengan baik. Amin. Sebelumnya saya juga ingin tanya, Bu, kira-kira uh, mungkin selama ini Budian kan sudah pernah melakukan proses coaching ya dengan rekan guru yang lain mungkin. Itu kalau misalnya ada skala 1 sampai 10, posisi sekarang ini Budian itu berada di angka berapa kira menurut Budian itu? Coaching Pak ya, untuk Ya, selama coaching ya. prosesnya ya. Saya ini angka 7 kayaknya Pak. Coaching Oh, ini 7 gitu 7 ya. ya. Iya. Kok bisa Bu memberikan penilaian 7 itu, apakah dari penilaian Ibu itu dilihat dari mana bahwa Ibu bisa menilai saat ini bisa dalam proses sebagai coach Ya, itu memberi angka 7 gitu. ya. Dan di angka 7 itu mungkin kadang ya Pak, kadang itu saya itu pertanyaan itu kadang masih mengajukan pertanyaan yang pasif gitu Pak. Jadinya Oh, ya nanti jawabannya itu singkat gitu Pak. oh Harapannya itu, jawabannya singkat. ya harapannya itu, Jadi pendek gitu Bu ya. iya betul. Jadi pertanyaannya mati gitu, membuat
jawabannya itu Iya. hanya pendek gitu, dan tidak berkembang gitu Pak. Kadang Iya. kadang masih seperti itu. Harapannya ini sudah enggak. Nah, mudah-mudahan nanti pada proses coaching hari ini ada peningkatan Bu ya. Ya. Mungkin dari 7 nanti harapannya menjadi berapa Bu kira-kira? Ya 9 atau 10 gitu Pak. Wah, 10. Oh, luar biasa ini. Mudah-mudahan tercapai Bu. Ya. Untuk itu monggo silahkan saya beri kesempatan untuk kemudian proses coaching kepada Pak Majid. Kami persilahkan Bu, silakan Pak Majid. Ya, terima kasih. Selamat sore Pak Majid. Iya, selamat sore Budian. Ya luar biasa. Ini tadi saya sudah mengamati panjenengan ketika pembelajaran di lapangan tadi Pak ya. Iya, tadi kan pelajaran olahraga. Luar biasa sekali tadi Pak. Kalau boleh Pak Majid ceritakan kembali ini tadi proses pembelajarannya seperti apa Pak? Iya, berarti di proses pembelajarannya itu saya mengalami sebenarnya ini ya, di anak-anak ini di SMK ini ya. Nah, kebetulan ini kan mayoritas laki-laki nih Budian. Ya. Gitu. Jadi anak perempuannya ini masih menjadi minoritas karena kan di sekolah teknik gitu ya. Oh, gitu ya. Nah, meskipun setiap tahun ada peningkatan jumlah murid perempuan, tapi ada beberapa kelas yang memang ini ya jumlah anak perempuannya itu masih minoritas. Nah ini terkadang ini apa untuk materi-materi tertentu, misalkan di materi senam irama gitu ya, senam irama itu ada kesulitan sehingga ketercapaian pembelajarannya itu belum maksimal ini Bu ya. Ya, karena jumlah anak laki-lakinya entah ini kalau menurut ini ya dari pengamatan itu mereka kadang yang laki-laki itu anak laki-laki itu ada perasaan apa malu ataupun ya kurang ada semangat untuk melakukan pembelajaran di senam irama itu Bu ya. Oke, jadi tadi ketika pembelajaran PJOK tadi Pak ya, karena siswa putranya itu lebih banyak gitu ya dengan putri, kemudian ketika Panjang memberikan materi senam irama tadi itu yang putra itu agak kurang maksimal gitu Pak ya. Oh gitu ya. Iya. Jadi mungkin panjenengan yang ingin diobrolkan pada sore hari ini itu Pak Angge. Oh iya iya. Nah kira-kira harapan panjenengan dari obrolan kita nanti ini kira-kira apa yang ingin panjenengan capai Pak Majid? Ya. Nanti di sesi dengan Budian ini saya punya harapan ini ya, dengan setelah selesai ini di sesi ini saya bisa ini ya setidaknya mendapatkan ide terkait dengan supaya anak-anak itu ketika ada materi senam irama itu mereka lebih aktif dalam proses pembelajaran ya, lebih aktif dan mereka punya semangat gitu ya untuk menunjukkan gerakan atau kinestetiknya gitu ya, supaya mereka ada motivasi lebih gitu ya. Itu yang kemudian saya ingin cari tahu bagaimana ya nanti saya harus bisa menciptakan proses pembelajaran seperti itu gitu ya. Ya, jadi itu yang ingin saya capai itu apa Budian ya. Baik, berarti panjangan dari obrolan kita sore hari ini Pak Majid ingin menemukan ya beberapa bagaimana sih caranya biar anak ini bisa termotivasi gitu ya untuk mengikuti senam irama. Lah, menurut Pak Majid ini selama ini kondisinya itu seperti apa kalau siswa putra ketika mengikuti senam irama ini? Ya, kalau dari pengamatan saya selama di proses pembelajaran, terutama materi senam irama itu kecenderungannya anak-anak ini memang biasanya anak laki-laki itu kan apa kecenderungannya disuka tantangan gitu ya. Tapi ketika diberikan materi yang saya sampaikan langsung ini ikuti begitu ya, itu kurang ini mereka kurang tertarik lah untuk melakukan gerakan-gerakan yang saya contohkan gitu ya. Kemudian mereka tuh kurang ada semangat untuk melakukan gitu ya. Jadi kondisinya seperti itu Bu. Ya jadi kalau melihat itu nanti ketercapaian sesuai dengan tujuan pembelajaran ingin saya ingin capai itu belum maksimal. Ya. Gitu ya. Jadi kondisinya masih seperti itu. Terus selama ini memang belum ada greget gitu ya Pak yang untuk mengikuti. Iya. Gitu. Nah kira-kira kalau panjenengan ukur ya berapa persentase Pak siswa putra ini yang bisa aktif mengikuti senam irama ini di kelas panjenengan?
Kalau dari ini ya di skalanya itu masih masih belum di atas rata-rata gitu ya. Ya Hmm, sekitar 6 gitu ya. 6 ini 6 ya. kalau di konversi ini kan masih ini ya. Kalau 1 sampai 10 Eh posisi 6. iya. 1 sampai 10. Karena kan kalau dilihat ini kan oh, masa anak laki-laki kok apa untuk bergerak saja Oh, ini ya. Ini saya ingin mencari tahu ini ya. ya 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 ya. Ini harus harus diapakan gitu ya. Nah, ini Oke, supaya lebih oke, oke. lebih aktif untuk mengikuti proses pembelajaran senam irama. Oke. Berarti panjenengan menemukan permasalahannya di sini berarti. Kira-kira panjenengan bisa identifikasi, Pak, permasalahannya ini. Mungkin ada beberapa yang bisa diidentifikasi permasalahan kenapa siswa ini tidak bisa aktif mengikuti senam irama. Tadi sudah disebutkan itu dia. Mungkin bisa disebutkan lagi, Pak, beberapa identifikasinya. Kenapa Yes. kok dia Kalau dari ya dari pengamatan dan identifikasi itu yang pertama mungkin ini ya persoalan eh, karena hampir semuanya laki-laki itu ya mayoritas itu sehingga ketika itu belum ada semangat untuk melakukan ya, ya karena mereka kadang ada rasa malu untuk melakukan gerakan senam itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam diri anak ini kan masih suka ini apa kalau pembelajaran itu tidak ada tantangan ini Bu Dian. hmm, Kalau hanya diberikan kemudian ini disuruh ini kadang mereka mereka kurang kurang ada keingintahuan untuk melakukan yang lebih dalam ya untuk merasakan itu. Saya kira dua tambahan itu terkait dengan ini ya hasil identifikasi permasalahan yang mungkin ya mungkin ya, di yang terjadi pada anak-anak itu ya ya. dari pengamatan itu. Baik, berarti sebenarnya sudah menemukan dua identifikasi mungkin yang secara utama gitu Pak ya, permasalahan ini, Ya, permasalahan dari siswa putra ini. Oke, dari identifikasi tersebut kira-kira Pak Majid apa yang ingin Pak Majid mungkin ada ide untuk biar identifikasi 1 2 ini bisa teratasi gitu Pak. ini saya memiliki ini Budian apa muncul ide juga ini kaitannya dengan dua masalah utama ini. Saya berarti harus merancang proses pembelajaran itu yang lebih menantang pada anak-anak gitu ya. Mereka diberikan apa ya semacam pembelajaran berbasis project mungkin ini Budian ya. Basis project jadi itu yang mungkin nanti saya akan terapkan ya, akan terapkan supaya anak-anak ini memiliki tanggung jawab gitu ya. Karena dengan project ini kan mereka akan melakukan apa yang ini ya, apa yang mereka rancang dan apa yang mereka ciptakan sendiri. Mm-mm. Sehingga mungkin dengan ini eh, mereka lebih aktif dalam proses pembelajaran. Nah ini termasuk saya juga ini akhirnya Budian pengen ini ya, kan sekarang ini lagi marak pembelajaran berdiferensiasi itu loh Budian. Nah, saya ingin mencoba itu juga ini ya, ingin mencoba itu dengan berbasis project pembelajaran berdiferensiasi proses terutama dan produk gitu ya. Mm-mm. Saya memiliki angan-angan itu berbasis project dan diferensiasi itu kelas itu saya ingin membagi itu beberapa kelompok dia. Mm. Beberapa kelompok kemudian mereka saya berikan ini ya waktu beberapa waktu itu untuk merancang mereka harus menciptakan gerakan senamnya sendiri ini kemudian. Mm. Nah, dengan begitu mereka menciptakan dan saya membebaskan ini kemudian membebaskan musik yang digunakan. Apakah mereka nanti menggunakan musik tradisional, kontemporer, yang modern, terserah sesuai dengan kesepakatan kelompoknya itu. Nah, saya ingin menerapkan itu kemudian apa supaya anak-anak itu ada tantangan dan mereka itu lebih aktif di dalam proses pembelajaran senam irama. Gitu ya. Oke, luar biasa sekali Pak idenya itu. Dari yang tadinya anak perlu tantangan gitu ya. Kemudian Pak Majid menemukan ini. Oh, berarti harus berproject ini. Biar anak tanggung jawab ini gitu ya. Lah, kemudian lahirlah panjenengan tadi ide-ide selanjutnya berdiferensiasi. Berdiferensiasi ini kan bisa sesuai dengan minat anak, bakat masing-masing. Nah, mungkin sekarang Pak ada ide apa lagi ketika nanti project. Nah, mungkin bentuknya apa Pak? Project ini Pak. Ya. Jadi ketika anak-anak ini Iya ini melakukannya. supaya ini ya tantangannya ini lebih ini anak-anak juga merasa bangga dengan hasil ciptaan geraknya itu saya nanti kemungkinan juga akan melakukan begini. Jadi hasil project setiap kelompok itu
mereka tampilkan secara live gitu ya, secara mereka harus mempraktekkan itu secara bergantian di lapangan utama ini kelihatannya supaya lebih semarak itu mereka supaya lebih bangga dengan hasil proyeknya. Jadi tahapannya mungkin nanti begitu. Jadi setelah mereka menyusun proyek, kemudian merangkai gerakan, kemudian nanti goalnya mereka akan mempraktekkan hasil kerja kelompoknya itu secara live gitu ya, menampilkan gerakan yang sudah diciptakan. Oke. Itu Mungkin Budi ya. ada ide lagi Pak selain live mungkin yang bisa nanti bisa diakses oleh banyak orang dan sebagainya gitu Pak. Iya. Eh, supaya lebih gregetnya ada, mungkin saya akan komunikasi nih ya dengan ini ya, dengan wali kelas gitu ya, dengan wakakurikulum gitu ya, untuk meminta waktu tertentu di dalam satu jenjang kelas itu, misalkan ada 2 kelas gitu ya dalam satu hari. Saya ingin meminta waktu itu mereka bersamaan ya, bersamaan artinya mereka kelompok 1 di kelas A, kelompok 2 selesai nanti dilanjut kelas B, kelompok A gitu ya. Jadi supaya semarak gitu loh Budian, supaya teman-teman yang lain itu juga tahu, oh PJOK itu ternyata begini gitu ya. Betul, Tuh. berarti Anda juga mengenalkan gitu Pak ya, mengenalkan ke yang lain. Berarti PJOK itu ada cara lain gitu yang tidak hanya senam yang irama seperti itu gitu Pak ya. Okay. Nah mungkin ini betul, Pak, dia. mungkin ada selain live dilihat banyak orang kemudian bergantian di kelas lain, mungkin ada lagi Pak yang istilahnya itu biar abadi gitu Pak. Jadi ketika anak itu melihat kapanpun dimanapun itu bisa dilihat kembali. Ya. Iya, kebetulan ini juga ya, nanti akan, kan kalau nggak ada nggak ada dokumentasi itu kan nanti pembelajaran itu kan untuk proses evaluasi dan sebagainya kurang. Dan ini nanti akan akan kita dokumentasikan secara visual digital ya, berupa video gitu ya gerakannya, sehingga ini nanti, nah ini berarti saya harus jadi bahan untuk ngisi channel YouTube-nya ini Budi. Oke. Nah, itu setidaknya nanti memberikan referensi bagi teman-teman yang lain juga ini. Oke. Siap, betul sekali Pak. Oke Pak, itu tadi sudah untuk ketika mengatasi masalah yang ini Pak ya. Tentang tantangan Pak. Lah ini yang permasalahan pertama ini, yang malu ini Pak. Yang karena malu ini mungkin apa yang ingin Pak Majid lakukan ini, ide-ide apa ini untuk mengatasi malu tadi Pak? Ya, kalau malu ini saya akan menerapkan ini di pembentukan kelompoknya itu, kan ada beberapa anak perempuan ya di kelas itu, meskipun tidak maksimal itu, nanti yang anak-anak perempuan ini akan saya disebar gitu ya, ibaratnya disebar di setiap kelompok itu supaya ada anak perempuannya. Itu biasanya anak perempuan itu kan lebih suka yang senam irama itu kan, mereka ngeden dan sebagainya kan lebih suka. Nah ini yang akan saya terapkan supaya anak-anak itu lebih ada semangatnya, itu ada teman yang memberikan motivasi juga untuk supaya mereka itu tidak malu lagi. Oke, wah luar biasa, ini idenya sudah berkembang sangat baik. Mungkin ditambah dengan kekuatan-kekuatan apa Pak yang dimiliki oleh sekolahnya Pak Majid, kelasnya Pak Majid untuk mendukung ini Pak, kekuatan-kekuatan apa Pak? Ya, yang pertama ini sebenarnya dari asesmen di awal itu, biasanya kita melakukan asesmen itu sebenarnya kecenderungannya lebih pada kebutuhan belajarnya itu kinestetik sebenarnya ya. Anak-anak itu lebih banyak di gaya belajar kinestetik ini ya. Nah ini mungkin nanti yang akan lebih kita maksimalkan ya, terkait dengan potensi itu. Kemudian yang kedua, kalau untuk menerapkan pembelajaran senam irama sebenarnya ada daya dukung yang cukup baik, karena di sekolah ini ada jurusan elektro gitu ya. Nah di situ ada yang bagian sound system, kemudian nah itu kan bisa lebih, ibaratnya ada semaraknya itu nanti bisa lebih menggaung gitu ya, terkait dengan praktek yang akan dilakukan oleh anak-anak.
Mungkin ada kekuatan lain lagi Pak, mungkin dari segi SDM-nya Pak, di kelasnya Ya kalau panjenengan. di ya kalau di anak-anak di SMK itu apa ini hubungan antar teman itu kan memang lebih kuat gitu ya. Mm-mm. Hubungan antar teman itu lebih kuat. Nah ini eh, untuk memudahkan kolaborasi dalam melaksanakan proyek yang akan mereka lakukan ya dengan hubungan yang baik dengan teman, ada saling ini ya saling menguatkan itu. Saya kira ini menjadi kekuatan yang cukup baik juga untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek. Luar biasa sekali Pak, ini kekuatan-kekuatan yang sangat optimal kalau memang bisa dimaksimalkan Pak ya ini. Oke, kira-kira Pak Majid ini yang bisa membantu ini termasuk kekuatan ini ya, siapa ini personalnya bisa membantu Pak Majid ini untuk mewujudkan ide-ide ini sekaligus untuk solusi permasalahan panjenengan. Ya. Kalau yang bisa membantu, yang pertama tentu wali kelas ya, wali kelas nanti ya. Kita ajak komunikasi karena di berbasis project itu kan biasanya memerlukan waktu ya, beberapa waktu untuk menghasilkan sebuah produknya berupa gerakan itu. Kemudian yang kedua, mungkin nanti yang bisa membantu menyiapkan terkait proses ini ya untuk anak-anak bisa menampilkan hasil kelompoknya itu saya juga dibantu oleh teman sejawat serumpun mapel guru PJK yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu anak-anak yang ini jurusannya teknik audio video atau elektro. Nah, itu nanti mereka yang mungkin saja untuk ini ya menyiapkan perangkat mulai dari sound system dan kameranya ya untuk merekam ataupun untuk iramanya gitu ya. Itu yang saya kira pihak-pihak yang dapat membantu saya Bu Dian. Wah luar biasa, ini semoga bisa terwujud ini Pak ya. Ya, Oke ya, luar biasa sudah banyak sekali ide yang muncul serta kekuatan-kekuatan serta si pembantu. Nah kira-kira kapan Pak ini mau dilaksanakan, mau tahap awalnya ini? Nah ini karena minggu ini masih ini ya ada banyak kegiatan di 17-an itu di tanggal 22 itu Bu Dia, 22 Agustus 22 itu ya. Agustus ya. Oke, 22 Agustus mulai diterapkan ya Pak ya. Oke. Ya, mulai diterapkan ya. Kira-kira butuh berapa lama Pak panjenengan untuk melakukan tahap-tahap ini? Tahap awal ini. Kalau untuk tahap awal di desain kelasnya nanti mulai kelompok dan sebagainya itu di tanggal 22 mungkin di minggu berikutnya itu sudah bisa ini ya. Sudah bisa kita lihat hasil dari proses pembelajaran berbasis proyek ini. Berarti awal September Pak ya, awal September sudah ada hasilnya Ya, gitu betul. ya. Awal September sudah bisa ada Jadi hasilnya. kira-kira di awal September itu kita bisa ngobrol lagi nih untuk melihat Nah, perkembangannya ini gitu Pak ya. iya, udah. Nah, kemudian nanti dari harapannya panjenengan itu setelah melaksanakan itu Pak ya, karena sudah melihat tadi kekuatan, kemudian ide-ide ini. Kira-kira dari yang tadi posisi 6 ketika panjenengan itu di mana ini proses pembelajaran senam irama ini, kira-kira kalau sudah terlaksana kira-kira berapa ini Pak posisinya Pak? Wah, ini kan tadi saya sudah menemukan kekuatan ya Iya. dalam diri anak-anak, lingkungan belajar, termasuk tadi kemudian saya ada channel YouTube ini yang Iya. bisa untuk digunakan ini ya. Tadi Pede 9 kan? lebih ini lah Bu Dian, 9 9. ini bisa tercapai. 9 atau 10 Pak? Nah, ini 10 juga bisa ini Bu Dian. Iya betul. Karena itu kalau sudah Iya. di YouTube anak jadi pede Pak. Nggak Oh malu iya lagi betul. itu gitu. Oke, luar Iya. biasa sekali harapannya bisa sampai ke nilai 10 sehingga pembelajaran sudah sukses gitu Pak ya. Oke Ya. Pak Majid, luar biasa ngobrol kita hari ini. Kira-kira apa yang didapatkan Pak Majid ini ketika kita ngobrol pada sore ini yang didapatkan apa Pak? Oke, alhamdulillah terima kasih Bu Dian ya di sesi yang tidak lama ini ternyata saya bisa mendapatkan penguatan yang luar biasa. Saya mampu mengidentifikasi kekuatan yang ada di lingkungan belajar gitu ya. Kemudian bisa menemukan beberapa solusi yang bisa diterapkan ya. Ini membuat saya ini semakin senang, bersemangat gitu ya untuk menerapkan pembelajaran yang sebenarnya waktu itu ada pesimis gitu ya. Nah, setelah proses
kucing ini optimisme itu muncul kembali gitu ya, Muncul muncul kembali. kembali untuk ya kembali menerapkan yang sudah saya rencanakan tadi. Itu luar biasa, Budian matur nuwun Nggih, atas terima kasih. memberikan kekuatan pada saya ini. Nggih. Oke, harapannya rencana Pak Majid ini bisa terwujud dan pembelajaran bisa menyenangkan sehingga anak tidak malu lagi gitu Pak ya. Oke, selamat menjalankan aksinya Pak. Rencana-rencananya sudah ada, semoga sukses dan pembelajarannya semakin menarik. Nanti kita ngobrol lagi Amin. setelah Yes. ya awal September nanti kita ngobrol lagi. Oke, terima kasih Pak Yes. Majid. Matur Terima kasih nuwun. Budian. Nggih. Oke. Saya kembalikan kepada Pak Henry. Monggo Pak Henry. Ya, terima kasih. Wah, luar biasa ini Budian dan Pak Majid ini. Eh, setelah saya amati, proses coachingnya sudah berjalan dengan luar biasa karena Budian sebagai coach bisa berperan aktif di sini sudah melalui tahapan tirta ya. Jadi ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi dan kemudian tanggung jawab. Nah, gini Budian, ini saya mau bertanya lagi ke Budian dari setelah proses Ibu melakukan coaching tadi, kan tadi Ibu mengatakan yang perlu ditingkatkan kompetensinya adalah bagian yang pertanyaan berbobot gitu ya. Nah, ini menurut Budian dari proses coaching tadi, bagian yang mana Bu kira-kira yang menunjukkan bahwa di sini ada peningkatan pada kompetensi pertanyaan yang berbobot. Oke, silakan Budian. Baik, terima kasih Pak Andri dari yang tadi kami eh, diskusikan ya, ketika coaching itu nanti tadi saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan itu ya sudah alhamdulillah sudah lumayan bagus sekali gitu Pak. Jadi sudah lumayan. Jadi dari pertanyaan saya ini sudah istilahnya itu menggali informasi dari Pak Majid gitu. Ide-ide apa yang bisa disampaikan dari kekuatan-kekuatan yang ada, terus dari identifikasi dari permasalahan itu kan akhirnya ketemulah ide-ide itu kemana. Kemudian ketika Pak Majid menyampaikan satu ide itu saya tidak berhenti di situ, saya mengejar lagi mengejar lagi kira-kira Iya betul. apa yang bisa lagi kita bisa lagi gitu sampai tadi ke channel YouTube itu karena harapannya zaman sekarang kan memang media sosial itu sangat bermanfaat gitu Pak. Jadi kalau kegiatan itu tidak diabadikan itu nanti akan berhenti di situ, tidak bisa untuk pembelajaran untuk orang lain di kelas lain gitu. Ketika nanti diabadikan bisa jadi praktek baik gitu untuk sekolah lain bahkan seperti itu Pak. Oke, luar biasa Budian ya. Ya, jadi Budian tadi memang betul. Tadi setelah saya amati memang apa yang Budian berperan sebagai coach ini sudah sangat betul-betul bisa dimanfaatkan karena di sini juga Pak Majid tadi juga menjawabnya tidak hanya sepatah dua patah tapi Iya. begitu panjang itu menandakan bahwa pertanyaan itu memang betul-betul berbobot ya karena di situ muncul ide-ide baru, gagasan baru ya apalagi tadi ada apa ya bisa menyebutkan kekuatan yang dimiliki Pak Majid di sekolahnya itu sehingga nanti bisa menunjang apa yang diharapkan oleh Pak Majid tadi terkait dengan proses pembelajaran senam irama gitu Pak ya. Budian juga nanti tadi Budian kan apa ya istilahnya berangan-angan kan istilahnya setelah proses coaching itu kan levelnya ada peningkatan kalau mula-mula dari 7 tadi ya. Awalnya 7 menyampaikan. Mungkin setelah proses coaching ini seperti apa Bu? Iya. Apakah mungkin sudah levelnya sudah ke 9 10? Iya Pak, kalau saya menilai saya sendiri Pak ya. Itu dari yang kemarin-kemarin tuh masih saya tuh bingung pertanyaan tuh sekarang itu kayaknya sudah 10 Pak. Kalau Pak Wajid sudah bisa Ya, luar kemana-mana. biasa. Ya, mantap Bu. Ya, oke. Jadi ya betul ya. Memang kalau saya pendapat dengan Budian ini. Jadi ada peningkatan yang level yang luar biasa. Ini ditandai dengan jawaban-jawaban dari Pak Majid sehingga solusi tidak muncul dari Budian tapi muncul dari Pak Majid selaku coach. Sekarang saya minta ini Bu, salah satu perasaannya setelah Ibu apa ya menjalani proses coaching dengan Pak Majid itu perasaannya seperti apa? Senang sekali Pak. Karena Senang dari ya? yang tadi Pak Wajid itu bingung gitu kan senam irama identik dengan yang lemir gitu Pak ya, lemah lembut gitu. Nah, Iya. ternyata itu bisa membuat kepercayaan diri anak ini lebih luar biasa bahwa oh ternyata itu senam irama bisa
dengan berbagai macam musik gitu, tidak hanya senam yang berirama lembut gitu. Ternyata kalau irama pun juga irama yang hip hop atau apa, karena berdiferensiasi Oh tadi ya Pak Majid menerapkan itu, sehingga nanti bisa percaya diri sesuai dengan kegemarannya, minatnya, kesenangannya itu seperti apa gitu. Kemudian nanti sampai ke level mengunggah di media sosial itu kan juga ya. menumbuhkan percaya diri anak gitu Pak. Jadi saya senang sekali bisa membantu Pak Majid ini. Nanti mungkin juga bisa saya Oke. terapkan di sekolah saya. Di guru PJOK saya itu juga mungkin bisa gitu. Senang Jadi saya Pak. saling membawa manfaat ya Bu Betul, dari betul. kegiatan kita ini. Ya. Oke, oke Bu Dian. Oke Bu Dian, bolehkah saya menyampaikan hasil observasi saya Bu Ya, Dian? ya, ya. Ya, Oke, sangat-sangat terima saya kasih Bu nantikan Dian. nggih. Oke, berdasarkan hasil observasi saya dari apa yang Bu Dian lakukan sebagai coach, kemudian apa Majid sebagai coach, eh, saya kira coachingnya sudah berjalan sesuai yang diharapkan, ya sudah sesuai dengan alur Tirta. Saya kira saya sependapat dengan Bu Dian tadi, ada level yang meningkat, dan ini ditandai dengan jawaban-jawaban dari Pak Majid yang mengemukakan ide-ide baru. Tadi ada yang melalui pembelajaran berdiferensiasi, kemudian siswa diberi kebebasan untuk memilih lagu, kemudian mengunggah ke YouTube yang mungkin nanti menjadi kebanggaan dari anak-anak yang tadinya malu menjadi percaya diri gitu. Oke, luar biasa Pak Budian, Pak Majid, kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua dan juga Amin. membawa manfaat bagi murid kita Amin. bersama. Amin. Terima kasih atas waktunya Terima Budian dan kasih Pak Pak Majid. Andi, Pak Saya Majid. mungkin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.